Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita umat muslim yang berbahagia dapat berjumpa di bulan suci Ramadan atas keriduannya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya kelak yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berpesan pada para pelajar nih agar bisa semangat belajar saat bulan puasa. Apa saja tipsnya? Yang pertama yaitu kita harus ubah pola waktu belajar kita. Yang biasanya kita jalankan di malam hari, kalau yang hari-hari biasa itu kan nggak ada taraweh ya, jadi anak-anak biasanya kebiasaannya belajarnya itu pada malam hari. Nah, sekarang mulai kita ubah tidak malam hari lagi, karena kalau malam hari sudah tidak efektif lagi. Biasanya anak-anak sudah mulai ngantuk, sudah mulai lelah, pengen istirahat, seperti itu. Jadi sekarang mungkin bisa diubah belajarnya pada saat menjelang berbuka, namanya ngabuburit belajar ya, gitu, atau setelah sahur. Tips yang kedua yaitu setelah sahur jangan tidur lagi. Kenapa? Karena itu waktu yang efektif untuk belajar. Nah, kita coba yuk setelah sahur kita baca-baca buku gitu, atau cari referensi-referensi belajar yang bagus gitu ya, apa baca-baca yang sekiranya menarik gitu, yang tentunya kita biar tidak terpengaruh oleh hawa ngantuk gitu saat setelah sahur. Biasanya kan malah sampai tidur ya toh, setelah sahur tidur akhirnya tidak subuhan. Nah, itu juga tidak baik. Jadi mari kita belajar setelah sahur, kita biasakan ya. Yang ketiga, nah ini yang biasanya sahur makan makanannya sembarangan, paling hanya apa ya, makan nasi tanpa lauk atau sayur, nah, atau minum kopi, wah pagi-pagi minum kopi. Nah, ini kita ubah menjadi makan makanan yang bergizi saat sahur. Kenapa? Karena itu bisa meningkatkan kinerja otak kita. Jadi kalau kita punya energi yang baik, maka kita juga akan semangat belajarnya. Selanjutnya yaitu kita harus banyak minum air putih. Jadi setelah buka puasa, nanti jangan malah minum minuman yang teh atau intinya yang manis-manis ya, sirup, teh, kopi atau sejenisnya. Justru yang paling bagus adalah minum air putih yang cukup agar tubuh kita tidak terhidrasi. Maka dari itu kita juga akan lebih konsentrasi lagi belajar. Selanjutnya yaitu atur waktu istirahat secukupnya. Jadi kita dihadapkan oleh teknologi yang luar biasa, yaitu hampir setiap orang itu punya yang namanya handphone. Lah terkadang kalau sudah selesai sholat tarawih ya, itu malam hari yang harusnya itu waktu untuk istirahat malah dipakai untuk manjer handphonenya. Bahkan bisa jadi sampai pagi menjelang sahur baru selesai. Nah, ini waktu yang tidak efektif. Maka dari itu kalau nanti paginya berangkat sekolah lagi sedangkan malamnya begadang, nanti bisa jadi ngantuk. Akhirnya di kelas juga tidak konsentrasi belajar. Nah, ini sangat tidak baik. Maka dari itu kita harus mengatur waktu untuk tidur yang baik. Jadi setelah sholat ya langsung istirahat gitu. Nanti pagi sahur, setelah sahur belajar sampai setelah itu subuhan, belajar lagi sampai pagi, nanti persiapan untuk berangkat sekolah, baru pagi belajar lagi, nanti insya Allah akan lebih konsentrasi belajarnya juga karena tidak ada rasa ngantuk itu tadi. Selanjutnya nih yang paling rawan, nah terkadang kita anak-anak muda tuh terutama itu suka nongkrong ya itu lah, maka dari itu kita harus mengubah. Jadi meninggalkan hal-hal yang tidak baik saat puasa. Jadi aktivitas yang tentunya tidak bermanfaat untuk kita, mari kita tinggalkan. Gitu. Jadi kalau misal nongkrong, malah justru lebih bagusnya nongkrong tadarus di masjid, gitu ya. Jangan malah nongkrong berlarut-larut. Pokoknya hal yang tidak bermanfaat untuk kita, mari kita tinggalkan saat
bulan Ramadan ini agar lebih produktif lagi belajar kita. Selanjutnya, batasi aktivitas yang kurang bermanfaat di saat bulan Ramadan. Terkadang kita saat siang hari, nah mungkin kalau ada beberapa sekolah yang pulang siang ya, pulang ba'da zuhur, setelah itu ya memang harus dimanfaatkan untuk istirahat gitu, untuk tidur dulu gitu ya, jangan malah digunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Atau mungkin malam harinya, nah itu yang kebiasaan nongkrong, pokoknya hal-hal yang tidak baik dan tidak bermanfaat mari kita tinggalkan. Jadi nanti biar kita lebih disiplin mengatur waktu. Selanjutnya, sediakan waktu untuk olahraga ringan. Nah ini yang terkadang kita malas-malasan dan jarang melaksanakan, yaitu olahraga. Padahal itu sangat penting untuk tubuh kita. Jadi mari kita biasakan setiap pagi, mungkin habis subuhan ya, habis tadarus, kita langsung membiasakan untuk olahraga pagi. Jadi subuh, tadarus sebentar, terus nanti sebelum aktivitas yang lain mari kita selipkan untuk berolahraga agar tubuh kita itu juga punya energi lagi, energi lagi untuk semangat biar seger gitu rasanya. Kadang-kadang rasanya males, kayak lumrah ya, cepet capek atau gimana. Nah ini karena faktor kurang berolahraga. Terakhir yaitu lakukan belajar cerdas, bukan belajar keras. Yang dimaksud di sini yaitu belajar cerdas itu harus pintar-pintar manajemen waktu saat belajar. Jadi kalau yang belajar keras itu sampai berjam-jam belajarnya. Nah maka dari itu malah justru tidak efektif untuk belajar. Mari kita ubah ya. Jadi kita selang-seling gitu. Saat belajar butuh waktu 10 menit sampai 15 menit aja untuk membaca materi atau belajar hal yang positif. Setelah itu ada selingan istirahatnya, baru kalau ada waktu longgar lagi belajar lagi. Nah itu akan lebih meningkatkan konsentrasi kita. Jadi kalau malah berlarut-larut gitu belajarnya, nah itu yang tidak baik gitu ya. Walaupun nanti tergantung dari diri kita masing-masing sih, karena selera belajar kita itu tergantung dari moodnya kita gitu. Kalau lagi pas pengen belajar ya memang semangat, bahkan sampai berjam-jam pun masih semangat membaca seperti itu. Tapi lain hal kalau kita lebih mendisiplinkan waktu, jadi memang harus tepat semuanya. Saat sholat ya sholat, saat istirahat ya istirahat gitu ya, saat tadarus ya tadarus, sahur ya sahur, buka. Intinya saat bulan puasa ini memang benar-benar harus dimanajemen dengan baik waktunya untuk belajar supaya tidak menimbulkan di tubuh kita sendiri rasa kelelahan, dehidrasi, kurang semangat belajar dan lain sebagainya. Saya sampaikan semoga bermanfaat tentunya buat kalian yang pelajar yang sampai saat ini masih malas-malasan belajar. Nah, ayo kita lebih tingkatkan belajarnya lagi di bulan suci Ramadan ini dengan lebih mengatur waktu dengan baik ya tentunya, dan juga mendisiplinkan diri. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qalami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.